Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo ISPI Podcast. Ingat obat? Ingat ISPI. ISPI. Kok jadinya Ya. semangat ya? Iya. Semangat lagi, saya ulang lagi ya. Ingat obat? Ingat ISPI. Oke, terima kasih ibu-ibu dosen yang cantik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bahaya dan 5 kunci keamanan pangan gitu ya. Jadi kita akan membahas ini karena narasumbernya adalah ibu-ibu semua, ibu-ibu cantik dari dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Juga mereka juga adalah kader keamanan pangan begitu. Jadi hari ini kita akan membahas terkait bahaya pada keamanan pangan. Sedang kita tahu kan sekarang tuh udah banyak makanan-makanan olahan, kemudian makanan cepat saji gitu kan. Yang memang mempermudah kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut, tapi apakah itu aman apalagi diberikan terhadap untuk keluarga setiap hari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu, bahaya keamanan pangan dan 5 kunci keamanan pangan gitu ya. Jadi ada sudah 2 narasumber kita, 2 kader keamanan pangan kita pada hari ini. Kayaknya nggak afdol kayak saya memperkenalkan, jadi kami persilakan begitu. Silakan ibu-ibu cantik memperkenalkan diri gitu. Silakan. Siapa nih yang mau duluan nih? Siapa ya? Saya aja deh. Oke, perkenalkan saya Apoteker Novia, dosen Stikes ISPI Banjarmasin dan juga alhamdulillah diberikan amanah sebagai kader keamanan pangan untuk bisa menyebarluaskan informasi terkait pangan yang aman itu seperti apa sehingga bisa menjadi masyarakat yang sehat. Salam kenal. Oke, selamat kenal juga Ibu Novia. Kalau sebelahnya Ibu Abu-Abu, Ibu Abu-Abu. Oh iya, terima kasih Ibu Dwi Rizky Febrianti. Ya, kebetulan ini MC-nya juga belum memperkenalkan. Oh iya. Kan ya, kenal saya. Udah sangat kenal ya dengan pemandu acara kita hari ini. Beliau adalah salah satu dosen juga. Beliau adalah Apoteker Dwi Rizky Febrianti. Terima kasih Bu Novia. Iya, dan sebenarnya di sini kader pangan ini tidak hanya Bu Novia Aryani. Jadi salah satu kader pangan dan alhamdulillah Bu Feby juga berkesempatan menjadi salah satu kader pangan. Dan harapan kami di podcast ini bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat. Perkenalkan, saya salah satu dosen di Stikes ISPI Banjarmasin, Rahmadaniyah Magister Pak. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sip, terima kasih banyak Bu Naya. Pembukaannya luar biasa gitu ya. Jadi Panjang nanti yang banget nonton, ya. yang nonton semangat nih. Ada apa sih dengan pangan gitu? Oke, saya mulai nanya nih. Sebenarnya ya, bahaya pangan tuh apa aja sih Bu? Ya, bahaya pangan itu sebenarnya ada 3 bahaya yang perlu kita waspadai ya. Yang pertama itu adalah bahaya dari biologi. Biologi itu bahaya yang disebabkan kemungkinan itu adalah dari bakteri ya, bakteri. Di mana bakteri itu kan kita tahu tidak hanya bakteri yang bisa terlihat ya, tetapi juga banyak bakteri yang sebenarnya tidak terlihat seperti kayak virus, jamur ya, kapang. Nah, itu akan mempengaruhi daripada pangan ya, karena mikroba-mikroba tersebut itu bisa tumbuh dengan cepatnya itu sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah suhu penyimpanan ya. Nah, suhu penyimpanan itu bisa berakibat si mikroba tersebut bisa tumbuh pada suhu 0 sampai 60 derajat. Nah, jadi kalau kita salah dalam proses penyimpanan, terutama suhunya, itu akan berpengaruh menjadi menyebabkan terjadinya kerusakan pangan itu sendiri. Oh, biologis Itu. tadi ya. Iya, biologi betul. Ya. Nah, selain itu, selain suhu juga dari jenis makanannya. Dimana kan makanan kita itu tidak hanya makanan yang kering, tetapi juga ada makanan basah. Iya, Makanan basah betul. itu seperti apa sih ya? Seperti ikan, Iya. sayur, buah. Nah, di mana jenis makanan itu sangat mempengaruhi. Yang kita tahu dari 3 bentuk jenis pangan yang basah ini, itu ikan, olahan ikan itu sering sangat mudah sekali ditumbuhi bakteri. Ya, kenapa? Karena ikan itu kan makhluk hidup ya. Iya. Nah, makhluk hidup dia juga punya sel, dia punya protein, punya karbohidrat. Nah, itu Betul, menjadi betul. makanan bagi si bakteri. Oke. Selain itu dari apa? Selain itu juga dari keasaman ya. Contohnya misalkan ada susu dengan yogurt. Nah, susu dan yogurt itu sebenarnya yang lebih cepat ditumbuhi oleh bakteri itu adalah bentuk susu.
Iya, Kenapa? oke. Karena kalau yogurt itu kan sebenarnya berasal dari susu Iya, juga, betul. tetapi susu yang sudah Iya. difermentasi. Nah, kalau difermentasi kan ada kandungan alkoholnya Iya, ya. betul. Nah, di mana alkohol itu mungkin pasti tahu lah itu suatu senyawa yang juga bisa bersifat sebagai antiseptik. Nah, selain itu ada bahaya biologi juga yang perlu diperhatikan itu adalah bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini yang agak sedikit sulit kita prediksi ya, karena bahaya kimia ini biasanya sudah bercampur dengan pangan Iya, betul, olahan ya. betul, betul. Nah, ini pasti sulit sekali kita deteksi karena biasanya bahan kimia itu bisa berasal dari pangannya itu sendiri seperti Alami ya Bu ya. ya itu Hmm. seperti kayak ini Bu Naya, jamur itu ya kan jamur memang. beragam tuh. Ada salah satu jamur yang dia memiliki racun alami dari jamur itu Iya. sendiri. Nah, Singkong juga ya Bu ya. iya betul, singkong juga. Apalagi kalau singkongnya itu sangat tua gitu ya dan dia rasanya Ada itu warna ungunya iya betul. biasanya. Nah, itu Itu yang biasanya alami dari si tanaman itu tersendiri ya, dari iya, pangan dari itu pangan itu sendiri. sendiri. Nah, selain itu yang tidak alami ya yang sering ditambahkan oleh para penjual ya seperti kayak pemanis, pengawet, warna. Nah, itu kan sulit kita untuk deteksi ya. Selain itu juga kalau pangan yang masih basah ya seperti sayur buah-buahan, kita juga nggak bisa menduga yang kita beli di pasar itu apakah bebas pestisida atau tidak. Iya, Nah, betul. itu yang sulit sekali kita hindari. Nah, yang terakhir bahaya yang paling ini mungkin sebenarnya bisa kita cegah sih ya Bu Naya ya, yaitu adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu apa sih? Biasanya pada saat pengolahan sih, misal menggunakan staples, kemudian beras itu kan biasanya ada di dalamnya batu-batu kecil kerikil. Iya, Nah, itu yang sebenarnya bisa kita atasi pada saat pengolahan kita lebih teliti ketika membersihkan dan lain sebagainya sehingga bahan-bahan tersebut tidak ikut masuk ke dalam karena bahaya juga ya Bu Naya ya. Kalau bahayanya apa ya? Kalau itu kan benda-benda yang memang tidak bisa dicerna oleh tubuh ya. Iya. Akibatnya nanti bisa menyebabkan kerusakan ya, melukai lah. Baik itu melukai dari saluran tenggorokan pada saat kita masuk makanan itu, selain itu juga pada saluran pencernaan utama kita yaitu adalah pada lambung. Nah, itu sih Bu Feby bahaya-bahaya yang memang harus kita atasi dan harus jeli sekali ketika kita memilih suatu pangan itu. Oke, berarti bisa saya simpulkan nih, tadi ada 3 poin ya berarti ya. Bahaya biologi, kemudian bahaya kimia, sama bahaya fisik. Betul. Fisik itu yang kelihatan, yang Iya, nampak gitu ya. heeh. Biologi sama fisiknya itu nggak bisa kelihatan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya tuh ada nggak sih bahan-bahan yang memang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu gitu pada pangan gitu? Emang biasanya memang ada? Atau dan apa sih bahayanya buat tubuh gitu kalau misalnya bahan itu ada di dalam suatu makanan gitu? Kalau misalkan disengaja dalam dua arti ya Bu. Iya, Feby iya ya. betul. Sengaja ini yang baik untuk konsumen atau baik untuk si pangan atau sebenarnya baik untuk penjual. Nah, maksudnya baik untuk konsumen di sini dia sengaja menambahkan bahan-bahan yang bisa meningkatkan kualitas dengan menjaga nutrisi dan bisa meningkatkan kesehatan dari produk pangannya itu Oke, sendiri. itu yang positif ya berarti ya. Akan ditambahkannya pangan itu supaya tetap tahan lama. Betul. Ya, itu kan seperti pengawet. Kayak pengawet, Kalau pewarna kan menarik ya, iya. menarik. Itu memang disengaja, tapi tentunya ada batasannya, ketentuannya. Nah, yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum ketika mereka menambahkan bahan tambahan tersebut melebihi dosis atau aturan pakainya. Yang akhirnya bahaya buat tubuh. Padahal boleh kita menambahkan itu, tapi dosis atau kadarnya yang tidak sesuai. Nah, yang paling bahaya lagi, biasanya oknum-oknum itu dia ingin suatu produk dijual bisa mahal. Iya, betul. Dan gampang, tahan lama. Sehingga dia menambahkan bahan-bahan yang tidak boleh sama sekali pada pangan. Ya misalnya contoh kayak pewarna yang sering disalahgunakan itu kayak methanol yellow, rhodamin B, itu adalah pewarna yang murah ya, tapi sebenarnya bukan untuk makanan. Oh, bukan untuk makanan berarti yang itu ya, untuk Lebih ke industri. sintetik ya Bu ya. Tekstil biasanya pakaian. Jadi bukan untuk dicerna di saluran pencernaan.
dicerna di Nah, dalam oke. saluran Karena pencernaan. memang bukan untuk pangan ya. Jadi tidak sapinya ada di dalam pangan. Nah, selain itu biasanya pengawet. Kalau pengawet kan tentu sebenarnya sih pengawet yang diperbolehkan itu murah ya. Ya. Cuman kalau dari skala industri skala besar itu memang proses pembeliannya agak susah. Susah. Harus ada izin dan macam ya. Dan biasanya waktu kadaluarsanya pun juga lebih cepat. Nah, jadi sering disalahgunakan pengawet yang tidak seharusnya ada pada pangan. Contohnya aja kayak formalin atau boraks. Nah, itu biasanya sering sekali kita temui pada pangan. Contohnya aja pada kasus borak formalin ini, dua-duanya biasanya dipakai pada bakso. Kalau di tempat-tempat tertentu itu biasanya pada ikan kering. Nah, tadi seperti yang disampaikan Ibu Novia, itu kan khasnya Kalimantan juga ya, Iya ikan dong. asin kering gitu ya. Itu Jadi, juga bisa ditambahkan. Bisa. Oh. Biasanya yang ditambahkan itu formalin ya Bu ya. Oh. Karena formalin itu kan dia berfungsi sebagai pengawet ya. Tapi sebenarnya formalin itu untuk pengawet sesuatu yang memang tidak kita konsumsi gitu. Bukan buat pangan. Iya betul. Nah itu biasanya yang sering salah guna karena formalin itu mungkin lebih murah harganya dibandingkan kalau pengawet yang khusus Iya. makanan, yang food Dan makanan ya Bu ya. memang formalin ini ya Bu ya bisa menjaga si tetap kenyal. Jadi kayak bentuk fisik dan tekstur makanan itu enak. Tidak masih berubah enak. gitu ya? Iya. Oh, walaupun disimpan lama. Iya, biasanya Oke. tetap kelihatan kayak segar dan lain sebagainya. Betul, betul. Kemudian juga nggak dihinggapin lalat, karena biasanya kan penanda suatu makanan itu udah nggak segar lagi itu kan ada lalat ya Iya, di dalamnya. iya betul, Nah, betul. dengan formalin itu bisa mencegah lalat untuk bisa berhinggap sehingga Oke. nah itu mungkin salah satu untuk menarik keuntungan juga ya Bu. Nanya ya. Iya sih. Jadi lebih tahan lama ya, bisa Iya. dijualnya lebih tahan lama Jadi juga kan nggak ya. rugi ya, karena Iya, kan betul. orang yang jualan pangan-pangan yang seperti itu biasanya kan nggak mesti harus nggak apa ya, dalam arti gini, dalam satu kali dia jualan itu kan nggak mungkin bisa habis langsung Iya, 100% kan, pasti ada betul. sisa. Nah, sisa itu kan biasanya bagi para pembeli yang jeli biasanya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Tetapi ada juga para pembeli yang jeli gitu loh, sehingga mereka kan berupaya bagaimana caranya jualan mereka itu masih tetap bisa dijual untuk besok harinya. Iya. Nah, itu. Oke. Terus sebenarnya gini, kalau misalnya memang tadi banyak penyalahgunaan bahan tambahan panganan ya, kayak tadi formalin, metanil, rodamin dan teman-temannya gitu. Terus gimana caranya buat kita tuh jaga cara menerapkan, oh ini tidak boleh dimakan atau ini boleh disajikan atau ini boleh dibeli gitu tuh gimana sih Bu? Untuk menjaga hal seperti itu, kita harus menerapkan 5 kunci keamanan pangan. Oh, udah masuk Nah, teori nih ya, 5 iya kunci dong. keamanan pangan. Oke. Di mana 5 kunci keamanan pangan ini sangatlah perlu diperhatikan di zaman sekarang, tidak hanya para ibu-ibu yang berpendidikan, tetapi ibu-ibu yang tidak berpendidikan, ibu rumah tangga itu juga harus memperhatikan, karena kan makanan itu kan berasal dari ibu rumah tangga ya yang mempersiapkan itu semua. Dan Betul. tapi tidak terlepas dari bapak-bapak rumah tangga Iya, juga iya. sih sebenarnya. Tapi rata-rata ya. biasanya ibu-ibu ya Iya, yang lebih itu. nah, Oke. yang belanja ke pasar kan ibu-ibu, jarang ada yang bapak-bapak, ya mungkin ada. Ada. Tetapi kalau diperbandingkan ya mungkin 10 banding 90 kayaknya ya. Bapak-bapak itu 10%-nya, 90%-nya tetap ibu-ibu yang pasti Iya. berperan utama. Nah, itu ada 5 kunci keamanan pangan yang perlu diperhatikan. Apa saja? Yang pertama adalah para ibu-ibu harus tahu tempat membeli yang aman itu di mana. Nah, tempat membeli ini kan artinya kita harus melihat dari segi di pasar itu higienitasnya, sanitasinya juga itu harus terjamin. Dari kan kita bisa melihat ya ketika beli, oh ini penjualnya ini kayaknya bersih dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus bisa memastikan tempat kita membeli itu seperti apa. Yang kedua adalah setelah kita beli,
eh yang kedua setelah kita beli, otomatis kan setelah sampai rumah kita simpan nih. Betul, Nah, berarti yang betul. kedua adalah bagaimana cara penyimpanan yang aman. Cara Oh, menyimpan yang oke. aman ya kita sesuaikan dengan pangan yang kita beli. Pangan itu kan ada pangan siap saji, Iya, ada pangan olahan, iya. kemudian ada pangan segar. Nah, itu kan Mm, memiliki suhu yang berbeda-beda penyimpanannya. Kita mm, harus memastikan barang yang kita beli itu tersimpan sesuai dengan kualitas stabilitasnya dia di mana. Jangan mm. sampai nanti pangan yang segar kita simpan di suhu ruang. Nah, itu Iya, salah. iya, Nah, iya. kemudian yang ketiga, setelah kita simpan dan lain sebagainya, kita harus memastikan kita memasak dengan cara yang aman. Bagaimana cara yang Masaknya aman? juga harus aman ya? Iya, aman dalam arti adalah kita harus memasak makanan tersebut sampai tingkat kematangannya yang betul-betul matang. Jadi di awal Hmm. udah dikasih tahu Bu Novia ya Hmm. bahwa mikroba itu bisa tumbuh pada suhu 5 sampai 60. Nah, Ah, betul. Berarti kalau namanya matang Iya, 70 udah bisa dikatakan matang atau matang. sampai mendidih. Oh Iya. gitu. Nah, itu artinya kita memasak dengan benar-benar memastikan masakan yang kita masak itu adalah matang. Mungkin tapi ada ya Bu Naya ya yang mungkin gak kita pungkiri, kita kadang bikin telur itu ya, telur Iya, setengah matang iya dan lain betul, betul, sebagainya. betul, Nah, betul, betul. kalau itu nanti beda kasus lagi, karena itu kan kalau dia setengah matang itu kan kita ada protein yang mau kita cegah Iya, supaya yang mau proteinnya lebih diambil. banyak kan. Nah, Mm-mm, mungkin mm-mm. hal-hal memasak sampai dengan matang itu sesuai dengan masakan apa yang mau kita Tergantung masak. dari tipe Iya, makanannya juga. betul. Mm-mm. Nah, yang keempat setelah kita masak berarti kita harus menyajikannya di tempat yang aman. Oke, sampai menyajikan ini ya. Iya, betul kan kita nggak asal sembarang ya, karena nggak mungkin yang misalkan makanannya itu baru matang, mendidih, terus kita menggunakan wadah yang terbuat dari plastik atau terbuat dari styrofoam. Nah, itu kan bisa Iya. menyebabkan panasnya itu kan akan menyebabkan bahan yang digunakan pada styrofoam itu akan keluar. Nanti malah akan Oh, bisa iya benar 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 merusak benar. daripada makanan yang sudah yang matang tadi. Ya kayak Hmm. jamu sama madu juga ya. Iya, Bu, ya. betul. Kalau jamu sama madu itu kan nggak bisa di tempat yang bukan stainless atau logam karena bisa bereaksi dengan wadahnya ya. Iya, akhirnya malah Oke. nanti bukan menjadi gizi buat kita, malah menjadi suatu racun buat tubuh kita. Jadi senyawa yang lain gitu ya. Betul. Nah, yang terakhir 5 kunci keamanan pangan yang paling terakhir dan ini menurut kita ya, menurut ini itu adalah poin yang paling penting, yaitu adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini tidak hanya pada saat kita membeli tadi ya, tetapi juga pada saat kita menyajikan, kita memasak, kemudian kita menyimpan itu dipastikan semuanya dalam kondisi bersih. Bersih. Selain itu juga tangan kita yang dimana kita gunakan untuk membuat makanan itu juga dipastikan harus selalu dalam kondisi bersih. Misal kita baru pegang uang nih ya, mungkin ada tukang koran atau bibi-bibi yang datang nganter suatu makanan atau Gojek ya, kemudian kan kita ngasihkan uang Iya, kan. iya Nah, betul. setelah ngasihkan uang itu jangan langsung kita megang pangan yang mau kita olah, tetapi harus kita cuci dulu tangan kita dengan cara mencuci yang baik. Ada 5 sampai 6 tahapan. Untuk apa? Karena uang itu kan suatu benda yang itu sangat sulit sekali dilihat dan tidak bisa dilihat, pasti ada debu, kotoran dan lain sebagainya. Iya, betul. Apalagi kan uang itu bisa dari mana-mana kan. Misalnya kita baru terima dari Gojek pun terima dari masyarakat Customer yang lain iya. gitu. Nah, masyarakat yang lain mungkin bisa terima dari yang lain lagi. Nah, itu kan ada rantai penyebaran kotoran yang mungkin bisa nempel di uang tersebut. Nah, itu 5 kunci keamanan pangan yang memang harus kita terapkan untuk menjaga kandungan gizi dari makanan yang mau kita konsumsi. Ada yang paling penting ya Bu ya, biasanya kita ini menjaga kebersihan. Menurut kita itu hal yang sepele. Iya. Contohnya juga seperti kita menaruh bak sampah. Nah, di rumah biasanya di dapur ya Bu Novi ya. Kita naruh bak sampah itu dekat dengan tempat kita mengolah makanan. Dan seringkali tempat sampahnya itu tidak ditutup. Nah, proses penyajiannya otomatis akan terkontaminasi gitu ya Bu ya. Terkontaminasi karena lalat atau melalui udara ya mikroba itu bisa saja lewat ke makanan atau pangan yang kita sajikan itu. Dan
sebisa mungkin tempat sampah itu jangan sampai dekat dengan pangan yang kita sajikan. Oke, Betul kalau bisa malah sekali. berbeda ya, atau nggak di luar atau di balik Iya, mana gitu ya. jangan di sekitaran tempat kita Iya. memasak. Biasanya kan ditaruh di luar kalau memang menggunakan tempat sampah yang nggak pakai tutup. Tapi kalau Heeh. pakai tutup ya nggak masalah di sekitar kita karena kan dia tertutup kan ya. Jadi kita membukanya cuman pada saat kita membuang sampah Oke. saja. Iya sih, tapi kalau masalah kebersihan emang bener sih. Kadang kalau kita jajan di luar gitu ya, kita tuh pasti ngeliatin warungnya gitu atau tempat makannya ini bersih nggak? Iya. Ini Betul dapurnya sekali. gimana? Pasti kan gitu, penyajiannya gimana? Memang itu memang penting ya. Terkait poin yang kunci pertama tadi kan membeli ya, membeli keamanan pangan yang aman gitu kan. Itu gimana sih caranya? Karena kan kita tidak tahu gitu ya, misalnya pasar yang ini menjual ini, kemudian pedagang yang ini menjual yang seperti ini gitu. Gimana sih caranya untuk membeli pangan yang aman? Oke, tadi Oke. sebenarnya sampaikan Ibu Novia ya secara garis besar. Membeli pangan yang aman tersebut apa aja yang harus kita perhatikan, terutama di sini masyarakat ya yang pada umumnya mungkin tidak mempunyai kualifikasi paham secara kesehatan atau secara ilmu kesehatan. Kita lihat aja dari kondisi fisik dan hal-hal yang bisa kita pahami secara umum. Nah, contohnya seperti apa ya? Pertama, membeli pangan yang kita lihat itu atau yang kita mau beli, kondisi fisik dari kemasannya, jika itu memang pangan olahan yang berkemasan, apakah masih tertutup rapat atau tidak? Oke, dari kemasan ya? Dari kemasan. Kemudian beberapa pangan itu kan ada yang kemasannya terlihat transparan. Iya. Kita bisa melihat kondisi berjangka. Jika memang memungkinkan, itu salah satu kita cara mengecek fisik. Nah, kemudian yang kedua, untuk pangan sendiri, ini kita masih berbicara pangan olahan ya tadi. Jadi untuk pangan olahan sendiri itu kita bisa mencek apakah dia teregistrasi atau ada nomor registrasi dari RT. Iya, Nah, iya, iya, iya. kalau misalkan itu pangan olahan yang memang mau dijual secara nasional pasti ada nomor BPOM. Iya. Nah, kalau pangan saji, siap saji, apa yang harus kita perhatikan? Nah, kalau pangan siap saji tadi sudah disampaikan juga, kita lihat tempat menjual pangan siap saji tersebut, penjualnya menggunakan alas tangan atau tidak, mencuci tangan atau tidak, proses penyajian pangan siap sajinya apakah tertutup wadahnya, kemudian apakah konsumen ini dilayani ketika membeli baru disiapkan. Iya, Karena kan ada beberapa tempat, mohon maaf ya, kita di sini tentu ada yang namanya siap saji itu baru disiapkan. Memang dia sudah siap, tapi disiapkan dan diolah lagi ketika konsumen datang. Sesuai pesanan ya? Iya. Tapi ada yang siap saji itu sudah ada. Udah tersedia gitu ya? Udah tersedia, kayak prasmanan. Iya, kayak prasmanan gitu Oke, ya. iya. Nah, jadi kita harus melihat bagaimana dia mengolah kemasannya untuk menaruh masing-masing pangan tersebut. Wadahnya bagaimana? Apakah tertutup atau tidak? Kemudian untuk mengatasi misalkan ada lalat, penjajahan apa yang mereka lakukan? Seperti hal umum yang biasanya bisa kita lihat kan mereka biasanya pakai lilin, ya, atau biasanya pakai plastik yang digantung. Yang dikasih. Nah, yang lebih bagus lagi biasanya mereka beli alat yang buat bisa memperangkap serangga. Jadi dari alat tersebut masuk ke situ sehingga dia tidak tertarik dengan si makanannya tersebut. Nah, dari hal tersebut kan kita bisa melihat kebersihan tempatnya. Nah, itu untuk pangan siap. Oke. Kembali ke pangan olahan. Ini contohnya pangan olahannya seperti apa sih, Bu? Pangan olahan itu seperti nugget, kemudian sosis. Gitu. Itu namanya pangan olahan, Bu, yang mungkin Yang sekarang memang terkenal dengan istilah frozen food ya. Oh iya, betul, betul. Itu masuk ke pangan olahan ya. Iya, betul. Oke. Mungkin tadi Bu Naya nyebutkan pangan olahan, pangan saji itu Iya, memang dua jenis pangan yang berbeda. Berbeda. Jadi dalam suatu makanan itu ada 3 jenis pangan. Ada pangan segar. Pangan segar itu memang pangan yang belum diolah sama sekali. Seperti kayak sayur, buah yang baru kita beli, kemudian ikan yang baru kita beli yang
yang ikan hidup ya baru kita beli di pasar dan lain sebagainya, itu Mm-mm. termasuk klasifikasi pangan segar. Oh. Sedangkan pangan olahan itu adalah pangan-pangan yang memang sudah diolah dan kita bisa menyajikan, misalkan tinggal kita goreng seperti nugget, sosis ya. Yang sekarang frozen food itu Iya, kan banyak macam-macam. sekali ya. Betul, Apalagi betul. sekarang juga ada kebab yang frozen food Iya, juga. sampai ada ramen. Saya terakhir ada Betul. lihat ramen Kemudian ada frozen. pisang nugget gitu ya, dan Iya, itu termasuk tinggal pangan goreng. olahan. Makanya tadi Bu Naya menyebutkan untuk pangan olahan harus dipastikan adalah cek klik sebenarnya. Cek klik. Apa Iya, itu cek cek klik klik? itu adalah cek kemasan. Kemasan tadi yang kata Bu Naya tadi ya, Iya, terbuka atau tidak, rapat atau betul. tidak. Kemudian Oke, cek kemasan. label, Label. kemudian cek izin edar, Oke. ya. Kemudian cek kadaluarsanya. Oh. Itu namanya istilahnya dalam keamanan pangan ya, itu adalah cek klik. Oh, Ya. cek klik. Cek klik, Hmm. cek klik kemasan, label, label. izin edar dan waktu Kadaluarsa. kadaluarsa. Nah, itu khusus untuk pangan olahan memang harus memperhatikan hal seperti itu. Hmm. Yang ketiga itu ada pangan saji. Nah, tadi udah disampaikan Bu Naya, pangan saji ini harus memperhatikan bagaimana dia membuat dan lain Iya. sebagainya. Nah, pangan saji ini adalah sesuatu yang kita beli di warung gitu. Siap saji. Oh, Iya. kayak kita jajan-jajan gitu tuh Enggak. sudah siap saji ya Iya, termasuknya ya. betul. Jadi kayak misalnya kita ke warung beli Iya. nasi goreng, beli mie Oh. goreng. Nah, itu merupakan suatu pangan siap saji. Kita nggak mengolah apapun itu. Oh, Langsung kita oke. makan. Nah, itu yang perlu Hmm. diperhatikan tadi yang disampaikan Bu Naya, yaitu adalah kebersihan. Selain Hmm, itu hmm, hmm. sebenarnya selain kebersihan ya wadah tadi ya Bu Naya ya, wadah. karena itu sangat mempengaruhi Hmm, banget hmm, ya. hmm. Apalagi kalau biasanya kan kita namanya siap saji, misalkan bungkus ya, kita kan nggak kadang kurang memperhatikan alat bungkusan dia tuh menggunakan apa, karena pembungkus ini juga nggak bisa asal, apalagi baru matang langsung dibungkus. Iya. Otomatis kan ada penguapan ya. Nah, penguapan itu juga salah satu kemungkinan bisa tumbuhnya mikroba karena ada kelembapan Lembab di ya. sana. Oh, ya, gitu. gitu. Jadi Padahal kalau anget-anget panas-panas tuh enak tahu. iya emang enak, tapi kalau kan langsung langsung ditutup dibungkus ya, ya. Oh, itu. gitu. Paling aman Betul. emang bawa itu ya, bawa tempat sendiri gitu ya. Iya, dan Yang food dipastikan grade. kalonya dia memang baru matang jangan ditutup secara keseluruhan dulu, dibiarkan ada udara masuk supaya mencegah adanya suatu kelembapan. Ya namanya panas kita tutup otomatis kan akan Iya. berembun ya, biasanya menguap ya. Nah, Betul, menguap betul, itu betul. biasanya malah akan semakin cepat tumbuh bakteri, terutama golongan kapang ya, Bu Naya ya, jamur, sehingga cepat basi jadinya. Oh. Makanya kan mungkin kok ini baru ditutup, baru matang, mungkin ditutup selama 4-5 jam, tiba-tiba mau dikonsumsi kok udah nggak enak ya rasanya, ada berubah sedikit. Nah, itu karena ada kapang, itu. jamur tadi ya, mikroba yang aerob itu dia bisa tumbuh dengan cepat Betul. kalau misalkan ada oksigen. Jadi Itu bisa cepat sekali merusak makanan. terus kalau misalnya memang harus diperhatikan segitunya gitu ya, terus menyimpannya tuh sebenarnya di mana sih yang aman? Ayo Bu Naya, di mana Menyimpan, nyimpannya yang bagaimana aman? penyimpanan pangan gitu kan? Kan misalnya kadang kita mau masak kayak tadi kan kita di sini setelah Idul Adha gitu ya. Iya, Ini kan pasti betul. banyak daging. Dan itu kan harus segera dimasak 1-2 hari kan sunnahnya gitu ya kalau Iya. kita orang Islam gitu. Nah, itu kan kalau apalagi kita yang kurban pasti kan dapat dagingnya tuh dapatnya lebih banyak. Iya. Itu kan tidak mungkin 1-2 hari habis kan gitu gitu loh. ya. Iya kan? Daging nanti kita Iya kan? ngabisin. Simpastatin lagi yang main ya Iya. gitu. Ada sih gitu ya. menyimpan makanan-makanan yang memang kalau kita walah itu terlalu banyak atau banyak gitu ya, dan bagaimana penyimpanannya yang tepat gitu. Kita kalau berbicara penyimpanan ini kembali lagi makanan seperti apa yang kita simpan. Betul. Tergantung makanannya ya berarti ya. Iya. Makanannya lagi, misalnya saja tadi kalau kita berbicara tentang makanan siap saji. Makanan siap saji ini kita mau mengkonsumsi langsung atau mau disimpan. Kalau misalkan mau segera dikonsumsi, dalam proses makanan siap saji ini dia akan 2-4 jam. Jadi di suhu ruang kita menyimpannya dengan keadaan tertutup. Jadi menyimpannya tetap harus sesuai kriteria yang tadi ya. Iya, betul. Oke. Tapi dia tahannya hanya 2-4 jam. Sebentar itu. Nggak bisa yang makan sampai sore gitu ditaruh di situ gitu ya. Kalau mau sampai sore gimana? Yang baiknya ya. Iya, kita betul. ngomongnya kan yang baik. Iya. Harus. Iya. Sebenarnya kalau misalkan disimpan di luar, apakah bisa taruh dari pagi sampai sore? Tuh.
Untuk yang baiknya memang 2-4 jam. Hmm. Tapi kalau misalkan sampai sore, kita di mikroba itu bisa tumbuh dalam waktu sekitar tiap 2 jam atau 20 menit, tergantung jenis mikrobanya. Nah, kita menghindari hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita mau mengkonsumsinya pada sore hari, lakukan penyimpanan yang selanjutnya, yaitu ketika kita di dalam suhu dingin. Oh. Iya betul. Karena kalau di kulkas itu suhunya 2-8 gitu ya Bu Naya ya. Jadi kan kalau mikroba itu kan tumbuhnya tuh pada suhu 5-60. Kalau pada suhu 2-8 itu kan suhu yang relatif mungkin pertumbuhan mikrobanya akan terhenti karena dia ikut dingin ya. Jadi dia tidak bisa berkembang biak karena di sana juga pada suhu dingin itu kan tidak ada kelembapan. Kan kandungan airnya kan ditarik biasanya oleh si kulkas itu ya. Kemudian juga tidak ada suatu perubahan suhu yang drastis. Oksigen juga di dalam kulkas itu kan juga tidak terlalu banyak ya karena suhu dinginnya itu yang menyebabkan oksigen kelembapan itu lebih minimal dibandingin kalau di suhu ruangan. Jadi kalau di salah satu suhu dingin itu 2-3 hari bisa kita konsumsi. Dan ada syaratnya tentunya. Tidak langsung dikonsumsi, tapi kita lakukan tadi seperti yang disampaikan Bu Novia ya, 5 kunci ya kan. Terus ingat ya 5 ya guys kunci ya. keamanan 5 guys. kunci. Jadi harus kita masak sampai matang. Jadi dimasak ulang, dipanaskan ulang. Ya tadi minimal banget suhunya 70 supaya bakterinya tidak tumbuh. Lagi Itu untuk yang siap saji ya. Iya. Kalau pangan olahan biasanya di mana kita menyimpannya? Biasanya kan di frozen. Oh iya betul. Suhu Beku ya. Iya. Kalau itu bisa tahan berbulan-bulan. Biasa 2-3 bulan ya Bu Naya ya. Lebih awet ya. Asalkan memang dan mungkin perlu diketahui juga kalau frozen food itu kita nggak bisa keluar masuk kulkas, nggak bisa keluar masuk freezer. Oh gitu. Jadi, iya, karena kenapa? Karena ketika kita keluarkan dari freezer, kita dinginkan, otomatis kan ada suatu kondisi lingkungan yang sudah berbeda kan, dimana lingkungannya akan lebih suhu ruangan ya jatuhnya ya. Nah itu akan semakin mempercepat pertumbuhan bakteri. Nah apabila itulah kita masukkan lagi ke dalam freezer, maka bakteri yang tadi mungkin sudah mulai bertumbuh pada saat kita proses pendinginan itu akan membeku dia, yang akhirnya menyebabkan frozen food tersebut rusak. Jadi untuk makanan yang olahan yang bersifat frozen food itu juga kalau bisa disimpannya itu untuk 1 kali makan. Oh gitu. Betul. Nggak bisa keluar masuk kulkas gitu, diangetin terus kulkas Nggak lagi, bisa. ngantin kulkas lagi kan gitu ya. Itu kan nanti akan lebih enak ada gitu. fluktuasinya suhu naik turun ya, itu bisa berakibat malah rusak Bahaya biologinya makanannya. main lagi. Iya. Oh berarti disimpannya adalah per 1 kali sajian. Iya. Oh. Dan untuk frozen food sendiri atau pangan olahan yang disimpan di suhu beku sendiri ya tidak bisa ya. Biasanya ibu-ibu mau instan nih. Iya. Habis dari frozen langsung goreng. Iya betul. Kan seperti itu. Tidak. Karena kalau langsung goreng biasanya bagian dalam makanan itu tidak akan matang. Iya Nah betul. itu bahaya biologi. Jadi kalau misalkan memang mau memasak frozen food itu diamkan dulu 1 malam di bagian pendingin. Jadi turun dulu ke chillernya. Iya, itu yang penyimpanan yang baik. Jadi ketika kita mau mengkonsumsi, kita mengkonsumsi makanan yang aman. Oh gitu. Jadi penyajiannya pun juga itu ya juga harus diperhatikan ya. Contoh ada nggak contoh-contoh lain gitu penyajian yang aman sebenarnya itu gimana sih selain yang tadi harus masuk ke chiller? Kadang kan kita kalau misalnya memang frozen food itu makanan olahan instan ya. Terus lapar nih tengah malam tiba-tiba mau digoreng gitu ya. Atau adakah penyajian yang lain yang aman gitu menurut ibu-ibu kader-kader nih? Ayo gimana Bu Nay? Ini kayaknya host kita ini mau masak-masak juga Iya, kan saya tim frozen food nih. Oh ya, Ini kebiasaan makan tengah malam ya. Iya betul. Oke. Nah sebenarnya kalau misalkan tadi seperti yang disampaikan frozen food ya, apakah boleh langsung diolah ya? Enggak. Kalau mau amannya kan? Iya betul, yang benarnya. Itu memang tidak bisa langsung diolah. Karena itu tadi bahaya biologis yang akan ditimbulkan kita memang tidak bisa bilang bahaya tersebut pasti akan bereaksi pada seseorang.
Karena tadi Mm-mm. masing-masing masyarakat mempunyai ketahanan imun yang berbeda-beda. Mm-mm. Misal ya, kalau saya sudah terbiasa frozen mau beku seperti apa, saya goreng ya aman aja. Ya. Padahal salah loh tuh Bunai. Iya loh, Tapi ternyata ternyata ya. yang biasanya hidup sehat, misal Bu Feby ya Mm-mm. biasa hidup sehat, tiba-tiba datang bertamu ke rumah saya masakkan. Iya. Padahal bagian tengah itu memang sudah jelas tidak begitu matang. Betul. Terutama Bu. Nah itu kan bahaya. Tapi bagaimana untuk masyarakat yang pengen instan? Ya Iya, kan? betul. Nah tadi pangan olahan itu tidak hanya frozen food, kan? Tapi ada pangan olahan yang kemasan yang bisa disimpan di suhu ruang yang waktu kadaluarsanya itu memang lama. Betul. Ya jadi kalau misalkan memang mau masak dadakan, belilah pangan yang seperti itu, misal contoh seperti mie instan ya. Kemudian sekarang ini pun produk-produk snack ya, Iya. seperti misalkan aja apa ya, Snack topoki, Korea biasanya ya. topoki. Snack Korea. Seperti Dimsum gitu ya sekarang. itu ada yang bisa disimpan di suhu dingin. Betul. Bukan beku ya, dingin. Iya. Utamakan aja produk olahan yang Seperti itu. Jika memang Oke. ingin cepat diolah. Ya, kalau dibilang mau bicara aman dan sehat, tentu artinya pangan yang segar. Iya, betul. Beli yang segar dari pasar, masak di rumah, Iya. beli secukupnya. Tapi mungkin ibu-ibu rumah tangga sekarang itu ibu-ibu karir semua Bunda. Iya. Termasuk ya kita gini lah ya. Ke pasar setiap hari kayaknya tidak mungkin Betul. gitu ya. Jadi pasti kita kan nyari yang praktis ya, yang instan-instan yang bisa kita simpan di frozen dan lain sebagainya. Penyimpanannya aja lah paling tidak kita kontrol. Oh iya betul sekali. Oke. Makanya tadi pentingnya 5 kunci keamanan pangan tadi. Oke, seru Apabila banget. bisa mengikuti 5 kunci keamanan pangan ini, insya Allah dijamin deh. Yang walaupun frozen food dan lain sebagainya pasti tetap akan sehat dan aman. Nggak usah coba-coba ya. Iya Bu, ya. betul. Ya, tapi kan memang kadang sering sih kalau frozen food ngegoreng gitu, apalagi dengan api yang besar biasanya tengahnya memang tidak matang. Dan Betul. iya, Heeh. oke. Makanya Itu- biasanya trik selanjutnya supaya frozen foodnya itu matang, memang betul-betul matang, biasanya menggunakan api yang kecil. Jadi lama. Jadi mungkin agak sedikit lama ya, Tapi malam-malam. bener nggak sih kayak gitu ya. Tapi kalau malam-malam lama masak nanti ngantuk lagi, Bunai. Enggak. Kalau dibilang bener pun Makan. ya enggak juga. Iya, betul juga sih. Seru banget, makasih loh ibu-ibu ya informasinya hari ini. Seru banget kita membahas tentang keamanan pangan. Ternyata pangan itu tidak boleh sembarangan ya, pengolahannya, pemilihannya, apalagi sekarang kan zaman instan, zamannya cas-cicus gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan, apalagi kalau kita Gojek, kalau yang panas-panas, nah itu diperhatikan tadi apa tadi? Betul. Kemasannya. Kemasannya juga harus diperhatikan gitu. Oke, seru banget. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak ibu-ibu. Oh iya, apakah ada yang ingin disampaikan kalimat penutup dari Ibu Naya dan Ibu Novia? Oke, Ayo Bunai. dipersilahkan. Atau saya Gak apa-apa Bunai aja Oh, iya. dia dulu. siap. Kita hari ini membahas tentang keamanan pangan ya. Jadi mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, semudah-mudahnya instan, jika kita bisa mengutamakan keamanan, utamakanlah pangan yang segar. Tapi jika memang sesibuk-sibuknya kita, terutama kita wanita yang bekerja, pilihlah pangan olahan yang resiko bahayanya kecil. Ya. Jadi utamakan kesehatan keluarga. Karena sakit itu belum tentu. Sakit bisa dirasakan pada 10 atau 5 tahun ke depan. Sayangi kesehatan kita, hidup kita. Hanya gara-gara kita pengen instan, Cepat gitu ya. kedepannya ada resiko kanker dan segala macamnya. Hindari hal tersebut. Hidup sehat, sayangi keluarga, masa depan pun akan cerah. Asik. Ini kayak Penutupnya luar biasa nih loh ya. kayak partai gitu ya jadi. Iya, kayaknya mau nyalek nih Bunai habis ini. Dari kader nanti akhirnya jadi nyalek. Nyalek Partainya deh. partai apa nih Bunai? Ikut dong. Tapi bener sih.
Betul Sebagai kita sekali. sebagai ibu rumah tangga ya, memang harus aspek keamanan itu memang penting. Betul, karena ya Mm-mm. dari kita memperhatikan aspek keamanan, otomatis kan untuk anak-anak kita Iya. juga kan, masa depan kita juga, jangan sampai nanti kitanya sehat, anak-anak sehat karena orang tua yang memberi kita makan makanan yang bergizi, tetapi untuk anak-anak kita sendiri, keturunan kita sendiri malah kita berikan makanan-makanan Iya. yang gak bergizi. Otomatis kan Mm-mm. itu keegoisan kita ya. Nah, cuman Mm-mm. pengen yang penting aku sehat, tetapi yang lain nggak sehat, nah itu juga salah. Jadi Hmm. betul sekali, itu memang keamanan pangan itu sangat perlu diperhatikan untuk masa depan masyarakat, dan pilih-pilihlah bahan yang pinter, artinya pinter dalam memilih, pinter dalam memilih tempat dan lain sebagainya, dan juga diperhatikan hal-hal yang sangat mungkin dulu kita sepele ya, terkait Mm-mm. klik itu sepele, tapi sekarang itu ada sangat luar biasa sekali dampaknya. Manfaatnya ya. Iya, dampak dan manfaatnya buat kita sendiri. Oke, terima kasih Bu Ibu cantik. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi ya dengan materi-materi yang lebih mendalam Iya begitu ya, dong, cara-cara harus pengolahan dong. dan Karena segala ini kan macam. cuman segaris besar aja Iya, gitu. Karena waktu heeh. nggak cukup kalau kita bahas Iya, satu-satu. jadi ada berapa sesi ini nanti ya. Saya tertarik dengan itu tadi yang pangan olahan. Tadi kan ada izin ada dan segala macam tuh. Nanti saya mau nanya tuh bagaimana bisa mendapatkan izin edar, kan bisa lumayan buat ibu-ibu rumah Betul tangga. sekali. Kan gitu ya. Oke. meningkatkan ekonomi ya. Iya betul, di rumah aja kan bisa dapat duit misalnya kan Iya. gitu dan pinter masak kan Betul gitu. sekali. Oke, terima kasih ibu-ibu, nanti mungkin ada season kedua ya. Dibanyakin like-nya, semoga nanti akan ada season kedua teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Bu Sama-sama, Bu Rahmadania, Bu Feby. Naya, Bu Novia, terima kasih banyak.